Let's having fun, celebrate Jesus. Yang percaya katakan yes. Here we go. Let's celebrate His goodness. God is good. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Besar cinta nyata generasi dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkat bebanku. Let's shout it out. Tuhan Yesus, sungguh-sungguh amat sangat. We celebrate your goodness. Karyamu nyata dari hari ke hari. Besar cintamu nyata generasi dari generasi ke generasi. Kau angkat saksiku, kau angkat bebanku. Kau angkat bebanku. You know, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh-sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh-sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Boleh lambaikan tangannya, shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu serta penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Selain kami memuji, memuliakan nama Tuhan dengan segenap
hati kami, tubuh, roh, dan jiwa kami ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan selalu menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan ruangan ini dapat kami rasakan sama seperti dengan di surga ya Bapa. Biarlah urapan-Mu selalu kami rasakan Tuhan. Biarlah kami menikmati hadirat-Mu yang penuh dengan kehangatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah kami anak-anak-Mu, kami datang dengan sepenuh hati, dengan kerendahan hati untuk memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab hanya Engkau-lah kebenaran kami ya Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku,
syukurmu bagi Tuhan. Sebab hanya Dialah yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Mari naikkan syukurmu bagi Tuhan. Kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Betapa Tuhan begitu mengasihi kita. Betapa Tuhan begitu menyayangi dan mencintai setiap hidup kita. Di setiap musim Tuhan selalu ada. Di setiap waktu, bahkan di setiap detik, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita, saudara yang terkasih. Mari naikkan syukurmu bagi Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, biarlah pujian ini bagimu, penyembahan hanya bagimu. Engkau Raja yang mulia, Engkau Raja yang setia, hanya Kau yang berkuasa, hanya Kau yang melebihi segalanya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, hanya Kaulah satu-satunya yang sanggup melakukan segalanya. Terima kasih, terima kasih, kasih syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami berterima kasih, hanya itu yang kami beri. Pujian bagimu, segenap jiwa kami mengucapkan Tuhan. Biarlah kami selalu menyembah-Mu. Saya undang untuk seluruh jemaat bangkit berdiri. Mari kita angkat kedua tangan kita bagi Tuhan. Biarlah nyanyian pujian hanya bagi Tuhan. Tuhan kita yang setia, Tuhan kita yang baik, Bapa yang selalu peduli akan setiap musim di dalam hidup kita. Bapa yang mengerti dan mengenal kehidupan kita, yang memberikan masa depan yang cerah, memberikan harapan yang indah bagi kita anak-anaknya. Terima kasih Tuhan.
mau bernyanyi hanya bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari angkat kedua tanganmu bagi Tuhan, sama-sama kita katakan, pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu Tuhan, ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian hanya bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Lebih lagi katakan, nyanyian pujian hanya bagi Tuhan, bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Pujian hanya bagi namamu yang besar Tuhan, hanya bagi namamu yang mulia ya Bapa. Sebab Engkau adalah Tuhan kami, sebab Engkau adalah Bapa kami yang baik, sebab Engkau adalah Raja kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Terima kasih karena telah melayakkan kami Tuhan, memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah setiap hati kami Tuhan selalu rindu memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk kasih setiamu serta kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa kami yang kekal, Allah kami yang hidup, Tuhan kami yang setia. Haleluya, haleluya. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya. Sebelum kita menaikkan pujian kita, izinkan saya bertanya dari tempat ini. Adakah yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini boleh lambaikan tangannya? Kami mau menyambut saudara dengan sukacita. Haleluya, ada satu jiwa. Selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Kami menyambut saudara dengan sukacita daripada Tuhan. Kita adalah satu keluarga di dalam Kristus, amin. Biarlah untuk minggu-minggu berikutnya kita sama-sama beribadah di tempat ini. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan mencintai semua bahasa boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kalau biasanya kita membawakan lagu Batak dari Toba, hari ini kita akan membawakan lagu Karo. Amin. Sebab kita adalah satu di dalam Kristus. Amin. Lagu ini menceritakan bahwa kita bersyukur karena Bapa kita mengenal hidup kita lebih dari siapapun. Amin. Haleluya. Mari kita bersukacita bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau menari bagi Tuhan. Amin. Jangan ada yang malu-malu menari bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji hanya bagi Tuhan. Haleluya. Meriahlah ukur tabuji kencang di mata Raja melisi mulia. Peblinkan min kelar nasi baria bania ngeraja sasina sama maka bujur ngedi bata menpuji. Nai nari kedua hari sepagi bantandai nak kita kena sisui sembah ia memani. Lebih semangat katakan dagena mari pujilah di mata si ingat mikerina pemerena lah tetap ras megegepe dan kita mahuli menjadi nak rajang kemah maka bujurnya di bata menpuji.
Kita bersyukur karena Tuhan telah menebus kita dari segala dosa, dari segala kutuk. Amin. Maka biarlah Tuhan bersuka di dalam hidup kita dan kita juga bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita berdangdut ria bagi Tuhan. Yeay. Mari menari bagi Tuhan. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Dari awal kita katakan, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Dengan iman katakan bagi Tuhan, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Goyang jempolnya bagi Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kita mau lebih lagi katakan, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sama-sama kita katakan, sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, sayang, sayang, sayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Angkat tangannya bagi Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, sayang, sayang, disayang. Haleluya. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Sama-sama katakan, glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, puji Tuhan. Haleluya. Semua bersuka cita, amin. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih.
mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan segenap hati kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan sebagai sumber kehidupan di dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya
pujian kami itu menjadi pengakuan kami dan doa kami di hadapan Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar. Engkau yang menjamin seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur untuk waktumu, kami boleh berkumpul dan berhimpun di gerejamu GBHR Center Point Mall lantai 6. Kami boleh membawa korban bakaran kami dan pujian dan penyembahan. Hamba percaya itu boleh menjadi ukupan yang harum di atas mezbah Tuhan dan menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan penyertaan-Mu. Terima kasih untuk semua pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini. Dan kami boleh Engkau pakai, Engkau pilih menjadi biji mata Tuhan. Kami percaya itu semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Bukan karena apapun yang menjadi keberadaan kami. Kami bersyukur oleh karena itu Bapak, sebentar hamba mau sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Apapun yang hamba sampaikan Tuhan hanya Engkau saja dipermuliakan. Segalanya tanpa Tuhan yang memberkati, sia-sialah apapun hamba yang persiapkan. Biarlah semuanya itu Tuhan yang intervensi dan Engkau yang mengendalikan setiap roh, jiwa, tubuh, pikiran hati kami. Sehingga pikiran hati kami yang ada di tempat ini adalah pikiran hati yang tunduk kepada Kristus. Satukan roh kami agar kami fokus kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat kehidupan kami yang sempurna. Tidak ada yang sempurna selain Engkau saja yang sempurna. Dan hamba percaya Engkau Allah yang sempurna. Berkat-Mu juga sempurna bagi setiap kami. Dan hidup kami sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Materaikan sekali lagi firman-Mu. Dengan kuasa darah-Mu, berkati firman-Mu. Bila firman-Mu ini boleh bertumbuh dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Setiap kami yang mendengarnya. Baik di tempat ini maupun secara online atau live streaming. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Engkau. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita yang telah diberkati oleh pujian penyembahan. Dan siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Terima kasih untuk tim worship leader dan imam musik semuanya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Pasti luar biasa ya, sekalipun luar biasa itu kayaknya agak lemah gitu ya. Tapi mau tak mau tetap luar biasa. Saya juga merasakan Tuhan itu juga menikmati kita, taunya Dia. Mungkin yang udah capek, udah lemah, ya udah lelah, tapi ditanya apa kabar tetap luar biasa. Saya juga sama. Kita semuanya sama, manusia yang tidak sempurna. Kita semuanya sama-sama punya pergumulan. Kita semuanya sama-sama punya masalah. Kita semuanya sama-sama punya tantangan. Tetapi kalau ketemu teman atau di WA dijawab, apa kabar Bu? Pasti jawabannya luar biasa. Dia nggak tahu nadanya, ekspresi wajah kita bagaimana. Tapi Tuhan tetap menikmati, amin. Dialah Bapa kita yang luar biasa. Yang tidak pernah melihat, kadang kita melihat anak kita ini ya sebagai orang tua yang sudah menjadi orang tua pasti tahu. Kadang ini anak kita ini suruh dia buat ini, suruh dia kerjain ini. Tapi memang kerjain. Tapi kayak enggak senang kerjanya. Dengan kayak wajah yang enggak tulus. Tapi kita sebagai orang tua senang juga lihatnya ya. Gimana pun dia tetap mau kerja. Nah demikian juga lah Bapak kita yang di surga. Tuhan kita yang kita sembah. Seperti itu juga lah. Sekalipun firman Tuhan katakan janganlah bersungut-sungut, berucap syukurlah dalam segala hal, tidak mudah. Tapi saya percaya kalau kita mau itu pasti keluar dari kerongkongan kita. Amin. Nah saudara yang dikasih Kristus, sekalipun seberapa yang hadir enggak apa-apa, yang penting Tuhan hadir melawat kita. Kita disegarkan, kita dijamah Tuhan, kita dipulihkan, kita diberikan pengharapan baru dan kita menikmati persekutuan kita secara pribadi bersama dengan Tuhan lewat pujian penyembahan kita itu jauh lebih daripada segala yang ada, amin. Nah saya mengambil tema untuk hari ini kunci meraih ketenangan, kunci meraih ketenangan. Sebetulnya kunci itu kita semua udah tahu waktu kita melekat kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, disitulah letak ketenangan kita. Amin. Nah tapi masalahnya, saudara yang dikasih Kristus, masalahnya buat setiap orang, sekalipun itu orang percaya, ketenangan itu ada grade-nya, ada levelnya, di mana letak ketenangan mungkin, ini salah satu ya, kemarin di pos PI kita saya ada sharing. Ada sebagian orang begini, kalau
dia sudah punya deposito di bank. Nah, saya ada fotonya. Deposito, ya. Kalau dia sudah punya deposito mungkin sekian, ya, nilainya, value-nya. Mungkin ada setiap orang dia punya planning, dia punya impian yang berbeda. Ada yang kalau saya sudah punya 1 miliar deposito, itu bukan harta rumah mobil, bukan ya, deposito. Aku udah tenang lah. Loh, ada orang seperti itu. Atau ada orang, kalau saya punya rumah, ya rumah mewah, ya buat saya ini rumah mewah. Tapi kalau buat Anda ini kurang mewah, terserah. Mungkin mau lebih mewah lagi. Kalau buat saya ini udah termasuk rumah mewah, rumah impian. Nah, ada sebagian orang mungkin kalau sudah punya rumah mewah, sudah tenanglah. Ya, atau ada orang yang ini ngontrak terus ya, kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Dulu waktu kita mulai, waktu kami bukan kita, mulai dari minus, ya minus bukan nol, minus kami juga ngontrak rumah. Ya, ini ada kakak saya, Krisvina Sihotang, tahu jadi saksi hidup ya. Nah, di rumah kontrakan kami jadi tempat persekutuan doa. Nah, jadi ada sebagian orang mungkin gini, kalau dia udah gak ngontrak rumah lagi, punya rumah sendiri, rumah hak milik, udah tenang lah, gak ada pikiran lagi, gak ada pergumulan lagi. Atau sebagian orang yang sedang KPR, saya gak tahu Anda sedang KPR atau enggak. Kalau sudah lunas KPR dan sertifikat hak milik itu sudah di tangan kita, udah dikeluarkan dari bank, udah tenanglah dia. Nah, ada orang yang kepengen jabatan, posisi. Saya juga ada searching, nah ada orang yang kepengen kursi, jabatan. Masing-masing orang berbeda ya punya impiannya. Nah mungkin kalau ada orang yang, beberapa orang yang kalau dia sudah punya posisi dalam perusahaan mungkin yang tertinggi atau dia dirut atau bagaimana, terserah dia bagaimana. Tadinya mungkin marketing, tiba-tiba mau menjadi manajer, supervisor, ya, terus jadi dirut, ya, itu udah tenang dia. Nah, atau ada lagi punya mobil mewah, ya, mobil mewah, Oscar, siapa yang ini? Mobil mewah. Nah, ada orang yang sebagian mungkin kepengen punya mobil bermerek, udah tenang lah dia. Saudara, saya mau beritahu, dulu ini saya pernah bersaksi, sebelum saya dalam Tuhan, dan itu kami hidup masih dalam pergumulan, semua rusak. Yang saya nonton TV hari Minggu, loh kan belum dalam Tuhan, itu cerita berapa puluh tahun yang lalu, entah 25 tahun lalu. Yang hari Minggu ada John Hackman dan translatornya itu Nadia Kutagalung. Ingat? Nah, jadi waktu itu saya lagi di ranjang golek-golek santai sedang nonton TV. Saya bilang begini sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau kau betul-betul ada Tuhan, buatlah aku kaya. Saya baru percaya kamu. Artinya saya membuat satu takaran. Saya membuat satu ukuran. Kalau hidup saya itu sudah tenang, kalau saya kaya, kalau saya punya rumah, waktu itu kita mulai dari minus, kami lagi ngontrak rumah. Artinya saya sudah tenang, gak usah lagi mikirin ngontrak rumah, cari rumah, bayar ini, bayar itu. Nah saudara, kalau itu yang menjadi ukuran kita, saya gak tahu saudara ukurannya yang mana. Kalau itu saya mau katakan, kalau itu yang menjadi ukuran kita sudah tenang, atau satu lagi, kalau saya sudah menikah, mungkin di antara kita ada saudara yang belum menikah dulu, kalau sebelum 25 tahun saya mesti married. Udah lewat 25, oke, paling minimum 5 tahun lagi, jangan lewat 30 saya mesti married. Belum, 35 belum saudara. Kalau itu yang menjadi ukuran, supaya hidup Anda udah tenang, aku udah menikah. Kalau lagi marpesta, nggak malu ditanya orang, lo orang Batak nggak gitu. Kapan kau menikah? Kenapa belum ada? Kan kayak gitu ya. Sama orang kita Chinese juga gitu. Nah itu juga salah kalau itu yang menjadi ukuran. Ini saya lagi, ini terkini loh ya. 2 hari yang lalu,
pada tanggal 14 Juli 2023. Itu dari Pengadilan Agama Surabaya mencatat perceraian tertinggi itu ada di Indonesia. Kota yang tertinggi adalah Surabaya. Yang kedua adalah di mana? Kota di mana kita tinggal. Kota Medan. Di Surabaya dicatat ada 2029 kasus cerai gugat. 776 cerai cerai talak. Total 2.805 kasus. Nah, itu kasus yang tertinggi itu adalah yang termerah. Itu apa? Perselisihan dan pertengkaran. Jadi saudara yang belum Tuhan kasih pasangan, bersyukur seperti pertanyaan tadi. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Ini yang sedang terjadi. Nah, jadi kalau Anda mungkin di antara kita, kalau aku udah menikah, udah tenanglah aku. Kalau ada marpesta dimanapun pulang kampung ditanya, udah tenanglah. Udah menikah, udah. Jadi itu bukan satu ukuran. Kalau itu satu ukuran, saudara, Mazmur 62 ayat 2 dan 3, itu artinya firman ini enggak ada apa-apanya, bukan kekuatan bagi kita. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Nah, saudara yang dikasihi, oke, kita baca dulu sama-sama dengan suara yang nyaring. Mulai dari 2, 3, 2, 1. Hanya, 3, 2, 1. Tiga, satu. Enggak 4. Coba yang 2, Mazmur 62. Kenapa kok beda? Mazmur. Nah ini, oke, baca sama-sama 3, 2, 1. Mazmur. Lagi 3. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Nah, jadi kalau saudara di antara kita ada yang saya sebutkan tadi, kriteria syarat yang merasa kalau aku sudah punya ini, sudah tenanglah hatiku. Itu salah. Boleh kita punya impian seperti itu? Boleh. Kenapa enggak? Kita punya Tuhan yang besar. Seperti tadi pujian WL ya, si Rina ya. Aku punya Tuhan yang besar. Ya, nah kita punya Tuhan, boleh punya impian, tapi kalau belum Tuhan kasih, saudara, ucap syukur aja lah. Ucap syukur aja, Tuhan tahu yang terbaik. Saya kembali kepada kesaksian saya tadi, waktu itu saya bilang, Tuhan kalau kamu benar-benar ada, buatlah saya kaya. Saya kira kalau saya sudah punya apa yang pernah hilang, sekalipun sebelum dibandingkan dulu ya Pak Gem, itu enggak ada apa-apanya. Tapi itu manusia lama, uang setan dimakan hantu. Nah, saudara kalau itu yang menjadi ukuran, saudara, hari ini saya mungkin udah jauh dari Tuhan. Tapi apa yang saya rasakan, apa yang kita lihat, sekalipun semua apa yang kita mau sudah ada pada kita, itu bukan jaminan memberikan kita ketenangan. Kalau itu menjadikan jaminan memberikan kita ketenangan, saudara, tidak ada lagi kasus perceraian ini 2023 tanggal 14 Juli yang disampaikan oleh Bapak Dimas Nur Aprianto di Pengadilan Agama Surabaya berapa hari yang lalu. Itu case-nya yang paling tinggi adalah pertengkaran dan perselisihan antara pasangan suami dan istri. Artinya kalau Anda berharap menikah, pasangan bisa beri kasih ketenangan, saudara jangan menikah. Betul, saya anjurkan. Ketawa kan yang masih single, jangan, nanti Anda kecewa. Nanti jangan-jangan salah satu
Itu grafik yang tertinggi, statistik yang saya cari. Itu tertinggi. Jangan. Saudara harus menaruh seluruh ketenangan ada hanya di dalam Yesus. Amin. Saudara jangan berharap pasangan kasih ketenangan. Berharap kita yang berikan dia ketenangan. Saudara saya jamin itu tidak akan cerai. Amin. Nah, kalau itu juga kaya sekali. Ada seorang ibu, saya tidak berani sebutkan perusahaan suaminya. Kalau saya ngomong, semua kita tahu. Ya, karena ini perusahaan besar dan ada di Jakarta. Tapi ibu tinggalnya di Medan. Saya tidak sebutkan, tapi kasusnya saya boleh sebutkan. Supaya ini menguatkan kita, meneguhkan kita. Nah, ini istri orang kaya berat, kaya beneran ya buat saya. Kalau saudara udah mungkin punya 100 miliar, 50 miliar, saya nggak tahu ya. Nah buat saya itu orang kaya. Jadi ibu ini stres karena suaminya punya simpanan, bukan deposito tadi, tapi simpanan wanita will from China yang import. Nah itu di Jakarta, bukan di kota Medan. Lalu ibu ini stres. Ibu ini stres, suntuk dia, sangat stres. Saya wanita, saya tahu persis hati wanita. Karena saya 100% wanita normal. Jadi saya tahu bagaimana hatinya dan dia sangat stres. Lalu dia melampiaskan ke hal-hal yang negatif. Setelah melampiaskan ke hal negatif dia berangkat ke Singapura untuk OP. OP bukan PO ya, PO itu kan order ya, buka PO ya. Mungkin bubur sumsum, ini enggak PO tapi OP. OP itu tahu apa? Ada yang tahu wanita? Di mana wanita gerangan? Operasi plastik. Ke Singapura loh ya, itu pakai Sing dollar. Kalau Sing dollar itu mahal ya, bukan di Thailand OP-nya ya, di Singapura. Nah setelah lewati masa fase itu, apakah dia beroleh ketenangan? Tidak, tetap tidak. Karena sumber ketenangan itu ada di mana? Dalam hati. Dari mana kita bisa peroleh ketenangan yang ada di dalam hati yang tidak kelihatan? Kalau bukan dari Yesus, saudara tidak pernah akan dapat. Amin. Hanya di dalam Yesus saudara, Anda bisa peroleh yang namanya ketenangan yang sejati. Oleh karena itu janganlah jauh dari persekutuan. Waktu Anda lemah, Anda dikuatkan. Waktu Anda sendiri nggak bisa lagi mengangkat pujian, menghadap kepada Tuhan. Anda punya teman doa. Di tempat ini kita sama-sama memuji Tuhan. Apapun yang Anda lakukan saudara, apapun yang Anda alami, mari aktif dalam persekutuan. Saudara, saya gereja ini tidak berkompetisi. Tuhan kirimkan penuhi semua jiwa-jiwa, puji Tuhan. Kalau belum pun seberapa yang hadir, saya hanya mau dari mimbar. Saya berharap biarlah kita semuanya fokus diarahkan kembali kepada Kristus. Karena semua orang punya masalah, semuanya. Tidak bisa peroleh ketenangan, tidak bisa. Sekali lagi, jangan berharap Anda udah bisa tenang kalau sudah menikah. Pernikahan itu adalah sumber masalah. Sumber masalah. Ya, tapi kalau Anda melibatkan Yesus di dalam rumah tangga, saya percaya Dia nakoda yang memimpin mahligai pernikahan kita, dan setiap masalah Dia adalah pintu solusi jalan keluar. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan lah. Ya, nah itu hanya dekat Allah saja tenang. Saudara bilang, tadi negatif bukan berselingkuh ya ibu itu ya, enggak. Dia waktunya dia buang ke judi, ke kasino, dia minum, dia nggak bisa tidur, dia stres, dia mabuk sendiri.
Saya tidak cerita siapa, suku, nama perusahaan, tidak. Ya. Nah, akhirnya saudara, saya mau cerita apa? Akhirnya ibu itu juga tidak peroleh. Nah, sorry. Anda mungkin berpikir, iyalah Bu, dia kan kaya suaminya, bos, bisalah dia bertahan. Dan dia tidak termasuk angka perceraian. Dia tetap pertahankan keluarga rumah tangganya. Mungkin Anda bilang, bisalah dia kan kaya. Saudara, kalau kekayaan yang dipertahankan, saya tahu banyak keluarga ada kedapatan pasangan lebih banyak biasanya laki-laki suaminya ya. Tapi saya berdoa semua bapak-bapak yang ada di HR itu bapak-bapak yang udah Tuhan pulihkan. Yang cinta Tuhan, yang gentar akan Tuhan. Suami-suami yang cinta dan gentar akan Tuhan. Yang menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Saya berdoa. Nah, biasanya kan bapak-bapak itu ya. Nah, jadi kalau ada istri bilang, bisalah, itu kan suaminya kaya. Pertahankan keluarga rumah tangga karena mikir. Ini harta. Ada juga saya pernah konseling dan itu di konseling keluarga dia. Dengan catatan begini, bodoh kali kau kalau kau cerai. Begitu kamu cerai langsung suami kau bawa wanita itu masuk. Pikirkan dulu banyak kali harta suamimu. Pabriknya banyak sekali. Kalau kamu cerai wanita itu perempuan itu yang dapat. Nah ada orang pertahankan rumah tangga pernikahannya karena harta. Tapi saya mau katakan dia tidak pernah akan peroleh ketenangan. Karena yang dia pertahankan adalah harta. Bukan karena bagaimana dia tahu dia pertahankan rumah tangga itu, apapun itu dia percaya Tuhan mampu memulihkan. Itu pasti dia tidak pernah peroleh ketenangan. Saya berdoa, jikalau Anda yang masih single, untuk mau masuki dalam mahligai rumah tangga, benar-benar panjang sekali saya. Ya, panjang sekali. Menimbang, berpikir, berdoa, tanya Tuhan betul-betul. Apakah ini Tuhan waktunya saya untuk menikah? Apakah ini pasangan saya? Apakah ini yang Tuhan kehendaki? Jangan sampai menyesal. Jangan. Amin. Nah itu yang kedua. Tadi ya sumber ketenangan kita adalah dari Tuhan. Nah tetaplah tenang di dalam 1 Petrus 4 ayat 7b. 1 Petrus 4 ayat 7b, coba tolong, thank you Oscar. 1 Petrus 4 ayat 7b. Coba kita baca sama-sama. Kalau, 3, 2, 1. Gak apa-apa. Saudara, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang yang sudah tidak tenang, mustahil dia bisa berdoa. Orang yang udah gak tenang, pasti sudah kehilangan damai sejahtera. Amin. Pasti sudah kehilangan damai sejahtera. Dari mana kita bisa berdoa lagi? Oleh karena itu sekali lagi saya terus ingatkan hari-hari ini, ayo kita semua, minimal sebulan sekali lah masuk menara doa. Waktu pelayanan sama di menara doa itu beda bagi Anda yang punya waktu. Kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita berdoa, kita saling menguatkan. Setiap kita semuanya punya masalah saudara. Tapi apa yang membuat kita berbeda? Masalah membuat kita berbeda dengan orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Amin. Waktu kita punya masalah besar, ya, disitulah orang melihat kenapa kita masih bisa tetap tinggal tenang di dalam Tuhan. Karena kita punya Yesus yang luar biasa di dalam kita. Sementara orang punya masalah yang mungkin tidak ada apa-apanya dibanding kita. Dia sudah kayak cacing kepanasan, sudah kayak disetrum, gak bisa tenang. Ya berontak terus, itu beda dengan orang yang hidup di dalam Tuhan. Saudara, mungkin juga saya ada satu kesaksian. Dulu Popo, mama saya, ya itu waktu di Pos PI kemarin saya ada saksikan Kamis, itu mama saya dulu pernah bilang gini, manusia bahkan
kita sendiri pun kita nggak tahu. Kalau aku udah punya ini tenang, saya jamin tidak pernah akan tenang. Tidak pernah akan tenang, hanya dalam Yesus. Nah dulu waktu itu mama saya bilang, ini cerita udah 30 tahun lalu ya. Dia bilang, saya tanya, nah karena kan ajaran orang Chinese ternyata itu juga 10 hukum Taurat ya, hormati ayah dan ibumu. Kalau kita bisa baik budi, bahasa Ibrani-nya uhau ya, itu berbakti kepada orang tua, artinya kita akan sukses jadi anak. Itu ajaran dari nenek moyang ya. Nah jadi apa yang kita lakukan itu ada upahnya kira-kira. Nah jadi saya coba tanya mama saya, Mak lu mau kemana? Saya bilang, saya mau berangkatkan dia jalan-jalan. Bukan untuk menyombongkan, enggak ya. Ini saya kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Dan untuk ada kaitannya relevan dengan apa yang menjadi tema hari ini. Saya bilang, kamu mau kemana Mak? Kamu ikutlah, orang ini mau pergi ke sini, kamu ikutlah saya bilang. Saya buat paspor semuanya segini. Jawaban mama saya apa? Semua pun saya nggak mau pergi. Saya hanya mau pergi satu tempat aja, ke Taiwan. Kalau aku udah ke Taiwan karena makcik saya tinggal di Taiwan. Itu 30 tahun yang lalu. Kalau saya sudah ke Taiwan, ini sekarang umurnya berapa? 82. Artinya umur 50-an lah. Nah kira-kira. Kalau aku udah ke Taiwan, mati pun aku udah tutup mata. Itu jawaban mama saya. Nah orang kami dulu yang punya background latar belakang dari Buddhis paling takut kalau orang tuanya meninggal nanti matanya nggak mau tutup, terbuka gitu loh. Atau pasangan, kenapa? Karena artinya berarti ada sesuatu yang belum dikasih dia mau minta. Nah itu paling takut kira-kira gitu udah. Oke singkat cerita berangkatlah ke Taiwan. Jadi udah pernah pergi lah ya Popo ya. Ini bukan untuk megahkan ya. Nah saya mau beritahu setelah pulang apakah dia sudah tenang? Apakah dia sudah puas? Enggak. Sama seperti kita semua. Kita boleh punya impian, saya mesti keliling Eropa. Saya mesti ke Amerika. Saya mesti ke mana? Ke Jerman. Boleh, semua boleh. Tapi itu bukan tempat kita menjadikan kita tenang. Kita boleh healing, kita boleh liburan, holiday boleh. Tapi dimanapun kita pergi, libatkan Yesus. Saya mau fellowship dengan teman untuk lunch ya. Saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya percaya Engkau ada di tengah-tengah pertemuan saya dengan teman-teman saya. Karena tanpa kehadiran Tuhan, tidak ada damai. Tidak ada damai, itu enggak akan ada sukacita. Sukacita semu, saya rasakan. Saya mantan ibu sosialita. Jadi saya tahu bagaimana sibuknya juga ibu sosialita. Mikirin dress code, grup ini, grup itu, grup A, B, C, D, E. Saya udah lewatin, udah lalui. Jadi kalau bercanda, ketawa, itu semuanya semu. Bukan berarti nggak boleh kita bergaul, boleh. Tapi dimanapun kita nanti berada, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan di tengah-tengah fellowship saya bersama-sama dengan teman saya, beri saya kesempatan untuk saya boleh menyaksikan keberadaan Tuhan dalam kehidupan saya. Saudara, saya percaya ada berkat yang kekal. Ada satu sukacita yang tidak bisa dinilai. Waktu Anda mulai melibatkan Tuhan. Dan Anda akan melihat sekalipun di tengah-tengah ibu-ibu sosialita, Anda menjadi berkat, menjadi terang. Karena yang Anda mau Tuhan dipermuliakan. Anda menjadi saksi bagi dia dimanapun. Bukan berarti saya menghalangi bilang itu dosa gak boleh. Enggak, harus keluar malah. Tapi kita sudah bisa menempatkan diri kita. Amin. Jangan sampai kita yang ditarik. Tapi kita bisa membawa keberadaan kita dan Tuhan dipermuliakan. Oke, sekali lagi dimanapun kita berada. Di Mazmur 84 ayat 11 dikatakan, ini ayat yang sangat familiar. Mazmur 84 ayat 11, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kita baca sama-sama ya. Saya mengajak kita baca sama. 3, 2, 1. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Amin. Saudara,
Kalau Anda tahu letak ketenangan kekuatan Anda di dalam Tuhan dan lebih baik satu hari di rumah Tuhan, ayo jangan males, jangan hambar, tetaplah datang beribadah, tetaplah datang memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengajak kita semuanya bangkit berdiri, saya berdoa damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal pikiran kita, itu yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Tuhan. Saya mengajak semuanya kita sama-sama kita berdoa. Apapun masalah Anda. Kalau Anda salah satu dari apa yang saya sebutkan tadi. Anda punya kriteria, Anda punya syarat-syarat tertentu. Supaya Anda merasa kalau Anda sudah bisa mencapai A, mencapai B, mencapai C. Hidup Anda sudah tenang, itu adalah salah. Anda boleh memiliki semua impian Anda, tapi letakkan kepuasan hasrat Anda hanya di dalam Yesus. Saya percaya itu yang akan membuat hidupmu damai dan hidupmu akan tentram. Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba sudah menyampaikan semua apa yang hamba mau sampaikan dan itu apa yang telah Tuhan taruh di hati hamba. Hamba berdoa ya Bapa. Biarlah apapun yang menjadi pergumulan, yang menjadi impian, yang menjadi kerinduan daripada anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Engkau Tuhan menggenapinya dan Engkau beri jauh lebih daripada apa yang mereka pikirkan. Engkau pulihkan hati yang kecewa. Engkau pulihkan hati yang hambar, yang mungkin sudah berdoa tapi belum Tuhan menggenapi. Biar Roh Kudus yang berbicara bahwasanya Tuhan tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Hamba serahkan semuanya, Tuhan lawat, Tuhan jamah. Tuhan beri kekuatan pengharapan yang baru. Tuhan berikan sukacita dan ketenangan yang daripada Tuhan. Sehingga kami boleh tinggal di dalam ketenangan dan kami bisa berdoa. Waktu kami berdoa maka Allah bekerja. Waktu kami percaya maka Roh Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan kami. Engkau berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga lepas keluarga, berkati seluruh hamba Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan di pagi hari ini. Engkau lawat setiap keluarga lepas keluarga, berkati mereka, berkati berlimpah-limpah. Engkau jadikan berhasil, beruntung dan berkemenangan. Semua yang sia-sia Tuhan halau dari hadapan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji termulialah Engkau dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang telah diberkati dan percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Biarlah kita tetap berfokus kepada Tuhan dan tetap berjalan bersama Tuhan, sebab Tuhanlah sumber ketenangan di dalam hidup kita. Haleluya, terima kasih buat hambanya Ibu Gembala kami. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan dari gereja kita, sembari kita juga akan memberikan persembahan kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom untuk kita semua. Puji nama Tuhan, warta jemaat gereja kita hari ini Minggu 23 Juli 2023 yang pertama. Ibadah raya Minggu gereja kita setiap minggunya itu diadakan 4 sesi. Yang pertama jam 9 pagi, yang kedua jam 11, yang ketiga pukul 16 WIB yaitu ibadah youth terbuka untuk umum baik orang tua, remaja dan anak-anak. Dan yang keempat Mandarin Service itu diadakan setiap hari minggunya jam 10 pagi di ruang GC. Yang kedua, ibadah menara doa diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB di Rumah Gembala Sidang Gereja kita di Jalan Sikambing nomor 32A, daerah Sekip, Medan. Yang ketiga, baptisan Islam diadakan setiap minggu keempat. Bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis, dapat menemui langsung para hamba Tuhan yang melayani di konter depan. Yang keempat, penyerahan anak diadakan setiap minggu pertama. Bagi jemaat yang rindu ingin melakukan penyerahan anak, dapat menemui langsung para hamba Tuhan yang melayani di konter depan. Yang kelima, kami menghimbau kepada jemaat untuk dapat mengikuti komsel, yaitu komunitas kasih, sesuai wilayah terdekat yang tercantum di warta jemaat.
Yang keenam, bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan persepuluhan, misi, diakonia, dan ucapan syukur, dapat mengambil amplop yang tersedia di lobi di counter depan dan memasukkan pada kotak persembahan yang tersedia di lobi depan, atau dapat ditransfer ke rekening BCA 8250 988 681 atas nama GBI House of Restoration. Dan ada warta tambahan untuk kita semua. Gereja kita GBI House of Restoration akan melakukan Holy Land Journey with GBI House of Restoration, yaitu perjalanan rohani bersama GBI House of Restoration Medan. Terbuka pendaftaran Israel Palestina Mesir 10 hari, berangkat 18 Oktober 2023. Total biaya $2.600 per orang. Dan di sana kita akan dibimbing oleh hambanya, Ibu Gembala kita, Ibu Evangelis PDM Mary Valencia STH. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Gembala di 0813 4373 9884 dan Bapak Wakil Gembala kita di 0813 6089 3578. Demikian warta sepekan gereja kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri untuk kita menyelesaikan ibadah kita dengan bersama-sama berdoa bersyafaat. Arahkan hati pikiran kita fokusannya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang begitu indah yang telah Tuhan ciptakan dan Tuhan berikan bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatu, segala hari demi hari yang telah kami lalui. Kami bersyukur sebab kami merasakan Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Bersyukur untuk pertolongan-Mu atas kehidupan kami ya Tuhan, yang memampukan kami untuk melalui setiap hari kami bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami juga sangat bersyukur karena hari ini kami kembali diberkati, kehidupan keimanan kami kembali diperbarui melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Melalui hamba-Mu, Ibu Gembala kami di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kembali diingatkan bahwa kunci meraih ketenangan hidup hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu tetap hidup dalam kehidupan kami ya Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan kami kekuatan ya Tuhan, untuk kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Dan biar terus Engkau menyertai dan memberkati hamba-Mu, Gembala kami di tempat ini ya Tuhan, Ibu Evangelis PDM Mary Valencia STH ya Tuhan, beserta dengan Bapak Gembala kami, dan seluruh keluarga besar hamba-Mu juga ya Tuhan. Engkau berkati dan sertai ya Tuhan, di dalam pelayanan ya Tuhan, dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam kesehatan, semuanya Engkau berkati ya Tuhan. Kiranya Engkau terus pakai hamba-Mu dengan lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Agar melalui hamba-Mu semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan juga bagi hamba-Mu, Bapak Wakil Gembala kami tempat ini ya Tuhan, Bapak Ebenezer Sembiring ya Tuhan. Kau juga menolong, menyertai dan memberkati akan hamba-Mu ini ya Tuhan. Di dalam pelayanan ya Tuhan, di dalam rumah tangganya ya Tuhan, di dalam usaha pekerjaannya ya Tuhan. Kau juga tambahkan hikmat yang lebih luar biasa lagi bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Agar hamba-Mu juga dapat menopang pelayanan akan Gembala kami di tempat ini ya Tuhan. Kau berikan mereka kesatuan hati ya Tuhan. Agar melalui pelayanan hamba-Mu juga semakin banyak jiwa-jiwa yang menangkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan juga bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan tetap sempurna atas kehidupan mereka. Jika mereka sedang sakit, kami yakin dan percaya Engkau telah menyembuhkan dan memulihkan mereka ya Tuhan. Jika mereka sedang mengalami beban yang berat ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan juga telah memberikan solusi yang terbaik dan penghiburan bagi mereka ya Tuhan. Engkau terus memberkati dan menyertai seluruh aspek kehidupan mereka ya Tuhan, dan juga Engkau yang mengajari mereka agar mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan juga Bapak yang baik bagi tempat ini, gedung Center Point Mall ini juga ya Tuhan, kami terus berdoa kiranya Tuhan terus memberkati akan tempat ini, tempat di mana gereja-Mu GBI hari ini berada ya Tuhan. Kau berkati akan pemilik tempat ini ya Tuhan. Kau berkati setiap orang yang berusaha di tempat ini, bekerja di tempat ini, bahkan orang-orang yang berkunjung di tempat ini ya Tuhan. Dan Kau terus pakai tempat ini, gereja-Mu tempat ini, untuk menjadi tempat di mana setiap orang dapat beribadah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Dan juga Bapa yang baik, dari tempat ini kami tetap mengangkat tangan kami untuk memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem. Diberkatilah kota kudus-Mu Yerusalem.
Kiranya damai sentosa ada pada tembok-tembokmu dan juga ada pada puri-purimu. Dari berkat setiap orang yang memberkati akan kota kudusmu Yerusalem. Kiranya berkat atas Yerusalem mengalir atas bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Engkau jamah dan pulihkanlah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Agar bangsa dan negara kami ini semakin hari menjadi bangsa yang lebih baik ya Tuhan. Terlebih lagi menjadi bangsa yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Indonesia juga boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Berkat atas Yerusalem juga mengalir atas kota kami, kota Medan, mengalir atas gerejamu di tempat ini, dan juga mengalir atas setiap kami pribadi dan pas pribadi di tempat ini ya Tuhan. Dan juga bagi kami setiap para pelayanmu, hamba-hamba di tempat ini ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk melayani Tuhan. Biarlah kami terus memberikan talenta terbaik yang Tuhan berikan kepada kami untuk melayani tempat ini. Dan kami kembalikan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kau berikan kami kesatuan hati ya Tuhan. Kau berikan kami kerendahan hati. Engkau memberikan kami hati yang mengasihi. Terlebih lagi Engkau memberikan kami hati yang benar-benar tulus di dalam melayani Tuhan. Agar kami tidak salah motivasi di dalam melayani Tuhan. Dan biarlah melalui pelayanan kami, semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bersyukur, terima kasih Tuhan untuk atas pertolongan Tuhan bagi ibadah kami di sesi 1 ini. Kami bersyukur dan kiranya Tuhan menolong untuk sesi-sesi selanjutnya ya Tuhan. Dan kembali lagi semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah dari tempat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya keselamatan daripada Tuhan menjadi bagian kami. Sehingga kami dapat tiba di tujuan kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang apapun ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan sebelum kami berpisah dari tempat ini ya Tuhan, melalui hamba-Mu gembala kami di tempat ini, kami rindu menerima berkat terbaik yang berasal daripada Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Kristus, terimalah berkat, anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di surga, serta cinta kasih yang sejati yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama